Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, bagaimana kabarnya? Siang Bu. Baik Bu. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai materi transformasi geometri, yaitu perpindahan suatu titik atau bidang pada koordinat ke tempat yang lain. Nah, subbab materi kita yaitu mengenai refleksi. Kita awali dengan sebuah contoh. Sebelumnya, apakah anak-anak pernah bercermin? Pernah. Nah, bagaimana posisi kalian saat bercermin? Apakah bentuknya sama atau ada perubahan? Bentuknya sama. Beda. Sama. Kan kanan kiri. Ya kan bentuk kita bentuknya sama. Ya, terus Jadi dianggap aja ini perdebatan siswa. dalam bercermin tuh bentuk kita sama, ukurannya tuh sama atau beda? Sama. Apakah ukurannya tuh tambah besar atau tambah kecil? Tidak. Nah, jadi kalau saat bercermin berarti ukuran kita sama. Terus posisinya bagaimana? Apakah berubah atau tidak? Posisinya misalnya kita bercermin tangan kanan. Di mana posisi tangan kanan kita pada cermin? Tangan kiri. Jadi pada bayangan yang tangan kanan jadi tangan Kiri. kiri. Berarti posisinya terbalik. Nah, begitu juga dalam transformasi geometri ini. Berarti kita mulai dari sebuah contoh. Misalnya kita mau titik A. Titik A-nya yaitu sebelumnya kita telah menyepakati satuan dari persegi ini yaitu sebanyak satu satuan. Berarti ini 1, 2, 3, 4, 5. berarti ini 5. Berarti kalau untuk sumbunya 1, 2, 3, 4, 5. Berarti titik A-nya 5,5. 5,5. Nah, sekarang kita akan melakukan refleksi. Berarti dari kegiatan bercermin itu dapat kita simpulkan refleksi itu adalah pencerminan. Nah, dari sifat-sifatnya kita akan merefleksikan terhadap sumbu Y. Nah, kalau di contoh kita bercermin tadi, yang jadi jarak kita ke cermin sama jarak kita ke jarak bayangan ke cermin itu sama atau beda? Sama. Sama kan? Bagaimana? Nanti berarti dapat kita buktikan nanti apakah ia sama atau tidak. Nah, dengan media ini dapat mempermudah kita dalam merefleksikan titik ini terhadap sumbu Y. Nah, berarti jika kita refleksikan terhadap sumbu Y, berarti kita anggap sumbu Y ini sebagai cermin. Nah, cara untuk memudahkannya kita butuh dengan medianya itu ada akrilik kecil, kita tempelkan ke kuadran letak benda kita ini berada di kuadran 1. berarti ini kita taruh di kuadran 1. Kita paskannya. Kemudian kita salin. Perlu bantuan enggak, Bu? Boleh dibantu nih, tapi bisa. Nah, kemudian kita salin titik A ini ke persegi kecilnya tadi. Ini jadi titiknya. Kemudian karena dia dicerminkan, berarti kalau pencermin terhadap sumbu Y berarti kita balik seperti ini. Karena bayangan itu sifatnya itu terbalik kan. Kita balik nih. Kita paskan. Nah, dapatkan titiknya di sini, bayangannya berarti bayangannya di sini lagi. A kita tulis untuk bayang itu jadi A aksen. Nah, dapat kita hitung ini berapa koordinat titik A-nya pada sumbu X. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Jadi sumbu X-nya 5, negatif 5. Pada sumbu Y-nya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi sumbu. Berarti koordinat di aksennya Negatif 5,5. negatif 5,5.
bisa megangnya ya kita pindahkan. Berarti titik A tadi di negatif 5,5 kan, Iya. berarti di sini A aksennya negatif 5,5. Jadi jika suatu titik kita cerminkan terhadap titik A 5,5, kita cerminkan terhadap sumbu Y, menghasilkan bayangannya yaitu A aksen yaitu negatif 5,5. Nah, dari gambar ini apa yang dapat kita hubungkan antara titik A dengan titik A aksen? Bagaimana posisinya terhadap cermin? Jarak titik A aksen terhadap cermin berapa? 5. Titik A ke cermin 5. berarti jarak benda ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Nah, itu adalah sifat dari pencerminan. Kemudian untuk bentuknya, ini dari titik A ke sini jadi tetap jadi titik kan? Iya. Berarti bentuknya sama. Kemudian ininya kok titik koordinatnya pada aksen absisnya negatif 5. Pada A absisnya itu 5. Apa yang terjadi perubahannya pada absisnya? Jadi negatif. Nilainya berubah dari 5 menjadi negatif 5. untuk koordinatnya Sama. tetap. Berarti dapat kita simpulkan jika suatu pencerminan ini jadi cerminnya tadi kan. Nah, untuk pencerminan, jika suatu titik X, Y kita cerminkan dia terhadap sumbu Y A aksen, jadi ini X, ini Y. Gimana tadi posisi absisnya? Dari positif menjadi Negatif. berarti dari X jadi Negatif X. negatif X. Terus untuk sumbu Y-nya dari Jadi positif tetap positif, berarti dia dari Y tetap Y. Jadi pencerminan sebuah titik A, X, Y jika kita cerminkan terhadap sumbu Y akan menghasilkan bayangannya A aksen yaitu min X, Y. Nah, kita untuk pemahaman selanjutnya Ibu akan beri sebuah contoh soal. Nah, nanti siapa yang bisa boleh dibantu untuk mengerjakannya ya. itu